Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit atau secara singkat tentang latar belakang masalah. Globalisasi menjadikan kebudayaan Barat sebagai tren kebudayaan dunia. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan Barat yang didominasi budaya Amerika, yang tak jarang menghempaskan nilai-nilai lokal. Padahal, kebudayaan asing ini terkadang tidak cocok atau bahkan bertentangan dengan nilai, norma, dan kebudayaan lokal. Adat Melayu Nusantara sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang harus dijaga dan dipertahankan. Oleh sebab itu, dampak globalisasi atau kebudayaan globalisasi sangat berpengaruh oleh adat Melayu Islam. Contohnya saja, pada cara berpakaian di era globalisasi sekarang ini, sudah banyak menyimpang dari nilai-nilai Islam, terlebih pada pakaian perempuan yang sudah jauh dari syariat Islam. Melihat kenyataan yang sudah dipaparkan tadi, penulis tertarik untuk memilih judul tentang peran pendidikan berbasis multikultural sebagai upaya mempertahankan adat Melayu Islam di era globalisasi atau di tengah arus globalisasi. Karena peran pendidikan sangat berperan penting di dalam mempertahankan eksistensi kebudayaan atau adat Melayu. Setelah kita ke latar belakang masalah, kita masuki ke poin selanjutnya, yaitu alasan memilih judul. Terdapat di sini ada 3 poin. Yang pertama, ada banyak budaya global yang menyimpang dari nilai-nilai budaya lokal, sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Kemudian alasan memilih judul, poin yang kedua, yaitu pendidikan multikultural perlu diimplementasikan atau perlu diterapkan dalam proses pendidikan agar peserta didik atau generasi selanjutnya tidak terpengaruh dampak buruk kebudayaan global. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang ketiga, eksistensi adat Melayu Islam harus dipertahankan agar dapat melestarikan kebudayaan lokal di Nusantara. Baik, poin selanjutnya yaitu penegasan istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman judul, maka penulis membuat penegasan istilah. Penegasan istilah sebagai berikut. Yang pertama ada peran. Peran adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan sesuai dengan rencana secara terus-menerus atau berkesinambungan. Peran yang dimaksud adalah peran maksimal dari masyarakat, baik itu guru, peserta didik, dan masyarakat lainnya, melalui pendidikan multikultural dalam mempertahankan budaya Melayu Islam di tengah era globalisasi. Setelah kita mengetahui definisi dari peran, kita masuki ke penegasan istilah yang kedua, yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan latar belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap melestarikan budaya yang ada di daerah tersebut. Dalam penulisan ini, yang dimaksud pendidikan multikultural adalah pendidikan atau pembelajaran yang menjadi alternatif untuk membantu kebudayaan lokal untuk tetap eksis di tengah arus globalisasi, khususnya kebudayaan atau adat Melayu Islam di Nusantara. Kemudian, yang ketiga atau penegasan istilah yang ketiga, ada adat Melayu Islam. Adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Sedangkan Melayu adalah suku
yang bertutur dalam berbahasa Melayu, beragama Islam, dan menjalankan tradisi adat istiadat yang ada di dalam suku Melayu tersebut. Islam adalah identitas agama yang dianut oleh suku Melayu. Maksud adat Melayu Islam dalam penulisan ini adalah cara hidup masyarakat Melayu atau suku Melayu sebagai budaya lokal yang harus dilestarikan di tengah arus globalisasi sekarang ini. Selanjutnya, penegasan istilah yang terakhir atau poin terakhir, yaitu poin 4, adalah globalisasi. Globalisasi memiliki definisi, yaitu perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Sedangkan globalisasi yang dimaksudkan oleh penulis adalah perkembangan budaya asing, baik itu berupa tren, nilai sosial, dan lainnya yang masuk ke Indonesia atau Nusantara, sehingga memiliki perubahan kepada Indonesia itu sendiri dan menenggelamkan kebudayaan lokal, termasuk adat Melayu Islam. Selanjutnya, kita masuki ke materi landasan teori pada bab 2. Poin A, terdapat pendidikan multikultural. 1. Pengertian pendidikan multikultural yang memuat pendapat 3 para ahli. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan berbasis multikultural. Poin B, adat Melayu Islam yang memuat 1. Pengertian adat menurut 3 pendapat para ahli. Kemudian adat dalam masyarakat Melayu Riau yang memuat 3 macam. Yang pertama, adat sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Dan yang terakhir, adat yang teradat. Kemudian yang ketiga, hubungan integral Islam dan Melayu. Landasan teori yang terakhir, yaitu globalisasi. 1. Pengertian globalisasi yang memuat 4 pendapat para ahli. Kemudian yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Selanjutnya kita masuki ke bab 3, yaitu penyajian data dan pembahasan. Adapun hal-hal yang mengenai bab 3, yaitu jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan atau dirumuskan. Adapun penyajian data sebagai berikut. Maksud pendidikan multikultural dalam mempertahankan adat Melayu Islam adalah melalui bidang pendidikan diharapkan dapat memelihara dan mengembangkan kebudayaan Melayu Islam. Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Melayu Islam harus diorientasikan untuk menciptakan dunia Melayu yang luas, agar mampu bertahan di tengah arus globalisasi. Kemudian kita masuki ke pembahasan bab 3, yaitu cara implementasi atau penerapan pendidikan multikultural. Penerapan pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan cara pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri, yaitu ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Cara lain yang bisa diimplementasikan guru untuk melaksanakan pendidikan multikultural adalah dengan mengintegrasikan dalam mata pelajaran. Baiklah, itu dia pembahasan makalah pribadi saya. Terakhir pesan dari saya, bagi kita generasi muda, hendaknya memberikan atau ikut serta dalam melestarikan adat Melayu Islam yang ada di Nusantara. Terlebih kita sebagai calon guru harus memberikan kepada peserta